Sebelumnya Tiang perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Tiang Rida Suraningsih, Tiang CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan kali ini mengundang Bapak Ibu sekalian untuk duduk bersama Tiang di sini untuk memberikan sedikit penjelasan tentang budaya positif pada modul 1.4 yang kami para anggota CGP pelajari. Ya, Bapak Ibu, yang perkenalan terlebih dahulu, di sana ada Bapak Iwayan Nurniasa selaku fasilitator Tiang selama menjadi CGP. Kemudian ada Bapak Inyoman Adi Saputra selaku pengajar praktik. Jadi bapak-bapak berdua yang ada di depan itu yang membantu kami para CGP dalam menyelesaikan pendidikan selama beberapa bulan ke depan. Baik, Bapak Ibu, tujuan Tiang mengundang Bapak Ibu ke sini adalah akan membahas tentang disiplin positif. Nah, rancangan tindak lanjut aksi nyata. Adapun yang melatar belakangi kegiatan disiplinasi pada kali ini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Itu yang menjadi latar belakang kita selama ini di sekolah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada murid, maka murid itu akan cenderung mempermalukan dirinya. Secara tidak sengaja kita sudah membuat murid itu merasa malu ketika kita sudah memberikan hukuman. Nah, itu yang menjadi latar belakang kegiatan kita selama ini. Baik, untuk agenda kegiatan kita, ya yang pertama di sini ada pembukaan, kemudian penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Iya, Bapak Ibu, perlu yang sampaikan, tujuannya dari kegiatan aksi nyata ini ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Jadi tujuan kegiatan kita ada dua, Bapak Ibu ya. Ya, yang selanjutnya di sini ada tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, eliminasi tindakan. Eliminasi tindakan itu berarti langkah-langkah, Bapak Ibu ya. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan kalau kita melakukan disiplin positif. Yang pertama berarti kita harus menghadap kepala sekolah terlebih dahulu untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas sekolah serta meminta izin untuk mendelegasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Dan yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan kalau kita menerapkan disiplin positif. Dukungan yang pertama sudah pasti dukungan dari pihak sekolah, entah itu kepala sekolah, rekan guru, serta murid. Kemudian adanya sarana dan prasarana, Bapak Ibu. Jadi sarana prasarana juga sangat penting dalam mendukung penerapan disiplin positif di sekolah. Dan yang terakhir, peran yang paling penting di situ adalah orang tua. Ya, jadi bukan hanya kita sebagai pendidik saja yang bisa menerapkan disiplin positif tersebut kepada murid, tetapi juga dibantu dengan orang tua, Bapak Ibu. Ya, konsep utama modul budaya positif. Jadi selama beberapa menit ke depan, di sini kami akan membahas
Di situ ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Jadi ketujuh ini yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Ya, yang pertama di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita sebagai seorang pendidik diharapkan dapat mewujudkan pendidik yang profil belajar Pancasila, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat profil belajar Pancasila terdiri dari dimensinya ada berapa? Ada 6. Apa saja? Ya, satu-satu kalau Ibu mau lupa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mungkin bisa dilanjutkan dengan lima. Yang kedua bernalar kritis, mandiri, ya Bu Widi, gotong royong. Bu Bang dapat 2 berarti ya. 2. Ya. Berkebinekaan global, benar kritis tadi sudah ya? Ya sudah. Kreatif. Kreatif. Ya. Jadi itu 6 poin penting dalam profil belajar Pancasila kalau kita kaitkan dengan pembelajaran yang paradigma baru, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mewujudkan ke-6 dimensi tersebut. Nah, yang pertama di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan materi dari guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4, di mana kita di sini dituntut untuk mendisiplinkan, ya, entah itu kita selaku pendidik maupun murid. Nah, disiplin Bapak Ibu sudah tentu di sekolah Bapak Ibu pasti sudah sering menerapkan ataupun sudah sering mengucapkan kata disiplin. Sebenarnya Bapak Ibu tahu apa itu makna dari kata disiplin? Ada yang bisa bantu? Di angan-angan Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu, disiplin itu apa sebenarnya? Silakan Bu Aryani, berkecil-kecil Bu Aryani ya. Ya, soalnya penyajinya manis sekali. Terima kasih. Baik, kalau disiplin itu lebih pada kepatuhan yang dapat dilaksanakan secara sadar dari dorongan atau motivasi internal. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Bu Widi? Ya, silakan Bu Widi. Ya, disiplin di sini merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Iya, tepuk tangan dulu buat Bu Aryani sama Bu Widi. Jadi ketika di sekolah kita sudah mengenal kata disiplin. Ternyata makna disiplin itu kalau kita kaitkan itu lebih cenderung kepada peraturan Bapak Ibu ya, mengubah perilaku anak biar tertib gitu misalnya. Ya, nah disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sudah pasti ya kalau disiplin pasti anak-anak sudah terasa tidak nyaman karena sudah terikat dengan peraturan. Ya, nah terus selain pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu harus ada pada dirinya. Ya, bukan dorongan dari orang lain, bukan orang lain yang mengarahkan. Begitu maksudnya. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, sampai di situ dulu Bapak Ibu sudah paham ya tentang disiplin? Sudah. Nah, jadi nanti yang harapkan di sekolah Bapak Ibu terapkan disiplin ini
tanpa adanya sogokan, ancaman, dan hukuman. Alasan yang berikut adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, di depan ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang mau minta pendapat dari Bapak Ibu terlebih dahulu mengenai pandangan Bapak Ibu terhadap bertahan hidup. Pak Adi? Baik, terima kasih Ibu untuk pendapat saya bahwa bertahan hidup itu adalah segala sesuatu yang diupayakan atau dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, di mana kebutuhan utamanya adalah seperti sandang, pangan, dan papan. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Guru IPA kita. Ya, ada lagi yang mau menambahkan pandangannya tentang bertahan hidup dulu? Apa sudah sependapat dengan Pak Adi? Sependapat. Oke. Jadi bertahan hidup itu kita setuju ya, kita sepakat bahwa itu merupakan kebutuhan manusiawi dari setiap individu. Ya, entah itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Pasti mereka menginginkan atau ingin bertahan hidup dengan cara kebutuhannya dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, itu untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap rasa kasih sayang dan rasa diterima? Ada yang sudah terbayang? Sudah terbayang tapi susah mengutarakannya ya Bapak Ibu. Bu Aryani, dari dalam diri? Oh, dari hati itu ya. Berarti susah diungkapkan dengan kata-kata ya Bu Aryani. Kasih sayang dan rasa diterima. Baik, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima sangat penting. Ketika kita masuk suatu lingkungan, saya sebagai guru masuk di sekolah ini, ketika merasa diterima, semua rasa seperti keluarga, berarti itu sudah luar biasa, memberikan kenyamanan pada saya. Contoh lain, demikian pula dengan siswa. Dengan latar belakang tertentu, kadang-kadang ada beberapa kelompok yang tidak mau menerima siswa dengan alasan tertentu. Otomatis, fokus dan konsentrasi anak itu sudah tidak ingin di sekolahnya, ingin pulang karena tidak adanya teman yang mengasihi, kemudian tidak mau mengajar, artinya tidak ada rasa bahwa dia diterima. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Aryani atas bantuan jawabannya. Jadi ada yang memiliki pendapat yang lain atau sepakat dengan Bu Aryani, pemikiran dengan Bu Aryani? Sepakat lagi? Oke, sepertinya Bapak Ibu ini masih lemas sekali ya, tidak ada tenaganya ya. Kalau begitu kita selidiki dulu dengan ice breaking. Ya, sudah pada makan Bapak Ibu? Sudah? Belum? Oh sampun ya, kalau sampun masih yang lihat tidak ada tenaga kita ice breaking dulu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Oke, cluenya begini. Katakan apa yang saya katakan, ucapkan apa yang saya katakan. Katakan apa yang saya katakan, ucapkan apa yang saya katakan. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Ayam-ayam. Bebek. Bebek. Ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Jangan ayamnya dihitung, ya. Kan cluenya katakan apa yang saya katakan, ucapkan apa yang saya katakan. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Ada berapa semut? Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Jadi sedikit melatih fokus, ya. Nah, kita lanjutkan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Aryani, kasih sayang dan rasa diterima itu kita selaku pendidik sudah pasti harus menerapkan hal tersebut.
di lingkungan sekolah, ya, tanpa melihat latar belakang dari siswa tersebut, ya. Jadi kita harus memberikan rasa kasih sayang. Bagaimana kita menyayangi serasa anak kandung kita sendiri kalau di rumah. Tidak ada memperbedakan siswa yang ini dengan siswa yang itu. Jadi itu rasa kasih sayang. Kemudian rasa diterima. Nah, Bapak Ibu, rasa diterima ini berarti kita harus menimbulkan rasa nyaman kepada murid tersebut. Ya, bagaimana kita menerima murid itu biar dia merasa nyaman di sekolah. Kalau kita sudah bisa terima dia dengan kekurangan yang mereka miliki, otomatis murid itu akan merasa nyaman berada di sekolah. Begitu juga sebaliknya. Jika kita tidak memberikan atau tidak bisa terima anak itu dengan kekurangannya, anak itu akan minder ya Bapak Ibu. Mungkin akan berhenti sekolah, ya nggak mau sekolah gitu misalnya. Nah itu untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang berikut ada penguasaan Bapak Ibu. Kalau penguasaan ini bagaimana? Siapa yang berani berpendapat? Bu Usin? Penguasaan menurut pandangan Bu Usin bagaimana? Penguasaan berkuasa kan? Baik, terima kasih atas waktunya. Kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Bisa kita berikan suatu contoh anak-anak siswa kita di sekolah di dalam menerima suatu materi pembelajaran, di mana anak didik kita juga harus menguasai atau memiliki penguasaan materi mengenai materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran di sekolah. Terima kasih sudah. Ada lagi yang mau berpendapat terkait dengan penguasaan? Ibu Widi? Oh, iya. Jadi kalau penguasaan, Pak Adi bagaimana menurut Pak Adi? Kalau penguasaan? Kalau Pak Adi penguasaan mungkin rasa berkuasa, Pak. Yes. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya penguasaan itu adalah kadang-kadang ada beberapa siswa di sekolah kita ini yang ingin menunjukkan kekuasaannya, misalnya baik melalui perbuatannya ataupun bodinya yang besar, misalnya dia bisa merendahkan teman yang lain. Karena apa? Karena itu faktor dari dalam dirinya. Sehingga faktor itulah yang kita bisa harus kendalikan sebagai seorang pendidik melalui pendekatan-pendekatan yang baik. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa sekali dari Bu Usin sama Pak Adi. Ya, memang pada dasarnya kita selaku tenaga kependidikan, guru di sekolah itu sudah barang tentu harus memberikan rasa penguasaan dulu kepada anak. Ya, tapi dalam artian bukan memberikan rasa berkuasa seperti apa, tidak. Ya, penguasaannya itu misalnya dalam suatu kegiatan OSIS kita berikan anak-anak itu untuk kebebasan, keleluasaan untuk mengapresiasikan apa yang ingin mereka salurkan begitu. Ya. Nah, kemudian yang berikut ada kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan sama penguasaan hampir sama apa bagaimana Bapak Ibu? Sama apa tidak? Berbeda. Ya, apa perbedaannya? Kebebasan bagaimana? Kalau kebebasan? Lebih pada relaksasi. Iya, lebih pada relaksasi. Jadi kita memberikan kebebasan kepada murid. Ya, dalam kelas kita tidak boleh yang namanya istilahnya menuntut. Murid itu kamu harus begini, kamu harus dapat 3/10. Tidak. Ya, jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak tersebut. Karena kita tahu bahwa dalam ruangan kelas, misalnya dalam satu kelas ada 20 orang, dari 20 orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak harus menuntut kamu harus bisa bahasa Inggris. Padahal anak itu bisanya dia di matematika. Jadi kita harus berikan dia kebebasan, mengalurkan apresiasinya. Nah itu maksudnya kebebasan Bapak Ibu. Yang berikut di sini ada kesenangan. Nah konsep senang ini bagaimana Bapak Ibu? Senang, happy, ya. Jadi pada dasarnya kalau anak-anak dikasih kebebasan pasti senang, ya. Nah itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus kita berikan juga terhadap anak didik kita. Nah yang paling penting dari kelima itu yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang paling penting. Ada yang tidak penting di sana?
semua pendidik ya bertahan hidup, kita harus memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk istirahat makan. Ya Bu, istirahat dulu makan, jangan kita sampai larang. Udah keluar keringat dingin kita larang, hanya jangan makan sebentar, selesaikan dulu tugasmu. Tidak, ya. Ada yang mau tanyakan sampai di situ Bapak Ibu? Kita lanjutkan ya. Oke, yang berikut ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, pada perilaku atau motivasi di sini ada 3 hal Bapak Ibu yang penting. Ya, yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi itu motivasi. Ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan dari orang lain, di sini biasanya murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi seperti apa yang kita lakukan? Disiplin yang murid lakukan itu karena mereka takut dihukum, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Jadi kadang ada siswa yang mendisiplinkan diri kalau misalnya kita, siapa yang disiplin, siapa yang duduk rapi, boleh pulang, ada yang kasih coklat, gitu misalnya. Ya, kita mendisiplinkan diri tapi kita memberikan imbalan. Nah, itu berarti mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, untuk yang nilai ketiga ini berarti murid melakukan disiplin karena sadar. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ketika kita mendisiplinkan murid, murid itu harus disiplin melalui dirinya sendiri tanpa ada dorongan ataupun sokongan. Iya, Bapak Ibu, kita kembali kepada konsep disiplin. Nah, konsep disiplin itu ada yang beridentitas gagal, Bapak Ibu. Ya, tidak semua penerapan disiplin yang kita lakukan di sekolah itu sukses. Ternyata ada juga yang bersifat gagal atau identitas gagal. Nah, di sini ada 2 disiplin yang biasa kita terapkan di lingkungan sekolah. Ada hukuman dan ada penghargaan. Ini sudah barang tentu kita selalu adakan di sekolah Bapak Ibu ya. Cuman kita tidak tahu identitasnya. Apakah hanya identitasnya sukses atau tergolong masih gagal. Nah, kalau hukuman di sini biasanya yang bersifat menyakitkan, entah itu hukuman fisik atau apa dan lain sebagainya, itu berarti dia dikategorikan bersifat gagal Bapak Ibu. Kalau kita sampai memberikan hukuman kepada murid dengan rasa menyakitkan. Ya. Kemudian yang kedua ada rasa tidak nyaman. Ketika murid itu kita berikan hukuman, tetapi murid itu merasa tidak nyaman, maka otomatis itu juga identitasnya gagal Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, murid merasa takut. Ya, kalau murid menjalankan hukuman atau kita berikan disiplin dengan rasa takut, berarti itu juga beridentitas gagal. Yang berikutnya ada memaksa Bapak Ibu. Ya, jadi dalam unsur paksaan ketika kita memaksa, murid itu harus berdisiplin. Ya, kamu harus begini. Kita kan memaksa untuk kategorinya. Nah, itu berarti dia juga gagal. Ya. Terus yang berikut ada murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ketika kita memberikan anak-anak itu hukuman, kadang-kadang murid akan menyembunyikan kesalahannya. Ya, mereka tidak mau terbuka Bapak Ibu. Nah, terus yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Kalau murid sudah menjadi rendah diri dengan diberikan hukuman, berarti disiplin kita tergolong gagal. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya dalam penghargaan. Nah, ternyata semua bentuk kegiatan yang kita laksanakan, kemudian kita berikan dia penghargaan, itu merupakan tindakan yang tidak efektif Bapak Ibu. Kenapa demikian? Nah, ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang atau kepada murid di ruangan kelas, ya otomatis ada rasa iri dari teman sekelasnya. Ya, nah, kok iya lagi bang, gitu misalnya, ya, kok hadiahnya cuma dia aja dikasih, kok dia aja dikasih. Nah, itu merupakan rasa iri Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita juga akan mematikan kreativitas
kreativitas Bapak Ibu. Melalui penghargaan yang kita berikan, itu kreativitas itu akan mati Bapak Ibu. Karena anak-anak dia tidak mau lagi berkreativitas dengan dirinya sendiri, tetapi mereka berkreativitas dengan melihat adanya penghargaan. Ya, kemudian menghukum dengan sistem ranking, dan yang berikut merampas hak menghargai dirinya. Nah, kira-kira kalau kita bertanya sama Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah ini sudah sukses atau masih beridentitas gagal? Gagal. Kenapa gagal Pak Adi? Karena saya sering melakukan dengan membuat murid merasa tidak nyaman dan juga dengan mengiming-imingi imbalan. Oke, berarti masih dalam kategori gagal ya Pak Adi ya. Nah, sekarang biar identitas ini berubah menjadi sukses, otomatis kita harus menghindarkan kalau kita kasih hukuman, jangan yang berupa menyakitkan, ya. Terus kalau melakukan kegiatan, jangan mengiming-imingkan ada imbalan. Iya, yang berikutnya di sini ada konsep disiplin, pendekatan dengan restitusi, suatu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi kita menanamkan disiplin murid kepada murid itu dapat melalui yang namanya pendekatan restitusi. Nah, pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak itu mendapatkan suatu masalah atau membuat onar, kita harus memperbaiki kesalahan mereka Pak Ibu. Ya, jangan kita ikut menyalahkan, tetapi kita harus perbaiki. Itu namanya restitusi. Nah, restitusi di sini ada beberapa ciri-cirinya Pak Ibu. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak-anak atau murid itu membuat kesalahan, kita tidak harus menyuruh anak itu tebus kesalahan. Bayar gitu misalnya, kamu harus cuci kamar mandi gitu misalnya. Ya, tidak, tapi kita harus memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari kesalahannya agar tidak lagi berbuat kesalahan. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Ya, yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu merupakan tawaran, jangan dipaksa anak-anaknya. Ya, tapi ditawarkan untuk berubah, jangan dipaksa. Terus menuntut untuk melihat kedalaman diri. Ciri yang berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ciri yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan, dan ciri yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, sampai di situ Bapak Ibu sudah paham ya tentang restitusi? Sudah? Sudah. Jadi nanti yang harapkan untuk penerapan ini di sekolah dalam penyelesaian masalah Bapak Ibu dapat menggunakan konsep restitusi. Ya, perbedaan. Tadi kita sudah berbicara tentang hukuman. Sekarang ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Di sini dia kasih kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Ya, siswa yang tidak mengerjakan PR. Hukumannya, kita selaku guru, kalau kita berikan hukuman pada siswa yang tidak mengerjakan PR, guru menghukum murid tersebut dengan hukuman hormat bendera selama 10 menit. Yaitu namanya hukuman Bapak Ibu. Ya, karena dia bersifat apa tadi? Menyakiti fisiknya. Ya. Nah, kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kalau murid tidak PR, kenapa kamu tidak PR? Nah, otomatis muridnya merasa takut dia. Ya, itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi. Ketika murid itu tidak membuat PR, berarti konsekuensinya guru memberikan kesempatan kepada murid itu untuk mengerjakan PR pada saat jam istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Nah, itu konsekuensi namanya Bapak Ibu ya. Terus restitusi. Nah, ketika tahapan restitusi, ketika siswa itu tidak mengerjakan PR, maka guru menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, keyakinan kelas pada saat dalam kelas mungkin mengerjakan PR tepat waktu gitu misalnya. Ya, nah itu merupakan restitusi. Jadi itu perbedaan antara hukuman
konsekuensi dan restitusi. Nah sekarang kalau yang masih contoh yang berikut, ada murid datang terlambat, hukumannya bagaimana? Nyapu. Lari lapangan boleh, ya nyapu juga boleh, disuruh nyapu muridnya. Terus untuk gambaran konsekuensinya kita apakan itu murid? Masuk kelas dengan menambah waktu belajarnya Selama keterlambatannya. Masuk kelas, terus jam belajarnya ditambah Ya, sesuai dengan kelambatannya. sesuai dengan terlambatannya boleh. Terus kalau restitusinya? Tanyakan kenapa terlambat. Oke, jadi kita panggil siswa tersebut, kita tanyakan alasannya, ya kenapa kamu terlambat nak? Gitu misalnya ya. Jadi itu perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Bisa dipahami sampai di situ Bapak Ibu ya? Bisa. Yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu berada pada 5 posisi kontrol ini. Ya, kadang kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian kita juga kadang berperan sebagai seorang pemantau, kadang juga sebagai teman, dan yang terakhir kita juga bisa kadang bersikap seperti seorang manajer Bapak Ibu. Ya, nah penghukum. Kalau penghukum itu dibayangkan seperti apa Bapak Ibu kalau kita dalam keadaan sekolah? Mengharuskan siswa yang sesuai dengan kondisi misalnya. Oke, betul. Ya, jadi kalau penghukum itu berarti kita mengharuskan siswa atau murid secara langsung menghukum secara fisik. Boleh, itu namanya menghukum. Dan siswa itu akan merasa takut. Contohnya, omongannya bagaimana Bu? Pokoknya seperti ini. Kamu harus membawa sapu. Kalau tidak nanti kamu akan diminta membersihkan kamar mandi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Adiana. Iya, jadi itu kata-kata untuk menghukum. Kamu datang terlambat, silakan kamu keliling, lari, itu misalnya ya, hormat bendera. Nah itu menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, bagaimana contoh kata-katanya Pak Ibu? Membuat rasa bersalah. Oke, bisa begitu Pak Ibu. Pak Adi, ada lagi yang lain? Agar membuat siswa itu menjadi merasa bersalah. Berapa kali aku kasih tahu kamu? Sudah tahu salah masih aja. Itu membuat rasa bersalah, ya, membangun rasa bersalahnya. Kemudian yang berikut, posisi kontrol kita sebagai teman. Bagaimana contoh kata-katanya? Kalau kita sebagai guru, terus kita berperan sebagai teman dengan murid. Kita merangkul siswa, kemudian kita ajak bicara lembut. Bagaimana contoh kata-katanya? Ya, Lain kali jangan diulangi perbuatannya seperti ini. Iya, ya itu sebagai teman. Pak Adi, nanti tolong ya bantu saya. Gitu misalnya ya. Atau Rizky, nanti tolong ya bantu ibu. Tolong jangan begini. Biar pembuat dan bahasanya ya tetap kita harus halus. Nah kemudian posisi kontrol yang keempat di situ ada pemantau. Bagaimana memantau itu Pak Ibu? Apakah kita hanya sekedar memantau? Ajib pantau? menggunakan data untuk menanyakan kesalahan anak. Iya, boleh ya. Kita Ini sudah pukul 7. Padahal dia masuk ke kelas aturannya 15 menit sebelum waktu belajar. Oke, jadi kita lebih berpusat kepada keyakinan atau kesepakatan yang sudah mereka buat. Itu kita berperan sebagai pemantau, ya. Yang berikutnya sebagai seorang manajer. Bagaimana kira-kira peran Pak Ibu di sekolah kalau Pak Ibu terus sebagai manajer? Menggantikan Bapak kepala sekolah ya. Bagaimana manajer? Manajer. Namanya manajer. Misalnya, Budi, dari jam berapa sekarang? Mengapa kamu terlambat? Apa yang menyebabkannya? Oke, jadi kita lebih ke dalam penerapan segitiga restitusi. Ya, di sini yang sudah buatkan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, contohnya itu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kata-kata penghukum di situ
bisa kita gunakan kata-kata yang begini yang tergolong. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah itu berarti kita menghukum. Ya kamu nggak pakai ini, gitu misalnya. Mana pengamu? Berdiri di depan barisan depan kamu. Nah itu kita bersifat menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah ini seperti apa yang dikatakan oleh Bu Widi tadi. Ya berapa kali aku kasih tahu kamu? Nah itu membuat rasa bersalah biar mereka bersalahnya itu ada rasa, ya dirasakan salahnya. Kemudian posisi yang ketiga ada sebagai teman. Nah seperti yang dikatakan sama Pak Adi, ayo yang tertib biar guru bakal gitu misalnya. Ya kadang kita kalau mengajak murid kita pergi kemana-mana, nanti tolong ya jangan begini biar tidak malu-malu ibu. Nah itu juga bahasa sebagai teman. Ya tolong ya jangan tertiba di sana ya anak-anaknya biar tidak malu-maluin kasihan sekolah kita. Itu juga bahasa sebagai teman kan Bu. Kemudian di sini ada posisi kontrol yang keempat itu memantau. Nah ini memantau ini berarti kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Berarti dia merujuk kepada keyakinan dan kesepakatan kelasnya. Ya kemudian sebagai seorang manajer kita itu apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira bagaimana caranya untuk memperbaiki. Nah itu kita manajer kesalahannya. Ya kita berikan anak-anak itu kesempatan untuk mencari tahu bagaimana dia memperbaiki kesalahan yang dibuat. Ya, yang berikut keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu dibuat melalui kesepakatan antara murid dengan guru dan pusat sekolah, sedangkan peraturan kelas itu hanya dibuat oleh guru saja, bukan melibatkan murid. Ada yang memiliki pendapat yang lain? Ya, Saya ada. sependapat dengan Pak Adi, hanya saja ada tambahan sedikit kalau keyakinan kelas itu sudah muncul berdasarkan motivasi intrinsik dari yang membuat keyakinan kelas. Sementara kalau peraturan kelas itu sifatnya masih bersifat eksternal. Iya betul ya, tidak salah jawabannya Pak Adi. Ya sama jawabannya. Tepuk tangan dulu buat mereka. Iya. Jadi keyakinan kelas dan peraturan. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Nah kalau keyakinan itu seperti apa yang dikatakan sama Bu Aryani tadi, itu lebih berasal dari dirinya sendiri. Ya tanpa ada aturan, tanpa diatur-atur. Nah itu namanya keyakinan kelas. Maka kita sebagai seorang pendidik haruslah membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bukan peraturan. Ya, nah di situ ada dua pertanyaan tematik Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Itu tergolong apa? Keyakinan apa? Peraturan? Peraturan. Ya harus memakai helm. Nah, pemaksaan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Agar kita sehat. Iya, jadi dia tergolong dalam keyakinan, dalam diri itu. Ya, saya nggak mau buat nggak pakai masker, takut polusi itu misalnya. Ya, nah itu perbedaan antara keyakinan dan peraturan Bapak Ibu. Baik, di sini saya ingin sedikit berbagi mengenai bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sudah menerapkannya di kelas 8A. Ya, jadi seperti biasa pertama-tama ketika kita akan masuk kelas itu kita membuat keyakinan dulu Bapak Ibu pada murid, ya agar kenapa keyakinan kelas itu dibuat? Apa tujuannya? Apa tujuannya kira-kira? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Agar kelas aman dan tertib. Iya, agar kelas itu terasa aman dan tertib. Jadi perlu adanya yang namanya keyakinan kelas. Nah, di situ ada beberapa buku. Yang pertama, saya selaku wali kelas 8A berdiskusi dengan murid yang ada dalam kelas tersebut. Ya, kami berdiskusi tentang keyakinan kelas. Ya, jadi kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, kalau misalnya kata lain gitu, tidak boleh mencoret-coret tembok gitu
menggunakan kalimat positif apa negatif? Negatif. Sekarang kalau kita berangkat dalam kalimat positifnya bagaimana? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan kelas. Ya. Nah, kemudian setelah kita berdiskusi, setelah saya dan murid-murid kelas 8A berdiskusi tentang kesepakatan kelas, kita merumuskan Bapak Ibu. Ya, jadi kita tuliskan, dia kasihkan anak-anak itu kertas tempel satu-satu, mereka tuliskan keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan dalam bentuk bahasa positif. Kemudian mereka tempelkan di depan semuanya, ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Setelah itu baru kita rumuskan. Ya, kita saring lagi dari semua peraturan kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak-anak, itu kita saring lagi. Yang mana yang kiranya baik untuk dilaksanakan. Kemudian, nah itu fotonya, ya menempelkan kesepakatan kelas. Bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Di situ ada beberapa caranya Pak Ibu. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, ya, jadi dia lebih nyata dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas itu tidak harus banyak ya Bapak Ibu, ya tidak harus 18 itu bisa tidak, cukup 5 saja atau 6 atau 7 asalkan murid itu paham dan mudah diingat tentunya. Ya, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diingat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu harus diperhitungkan juga dengan kondisi kelas dan sekolah. Jangan dipaksakan nanti harus begini misalnya ya. Jadi harus dilihat juga kondisi kelas. Nah, kemudian semua warga kelas ataupun sekolah terlibat pada saat membuat kedisiplinan kesepakatan kelas itu. Ya, jadi bukan hanya guru yang mengeluarkan datang-datang, gurunya bawa ini keyakinan kelasnya. Tidak, tapi kita bentuk secara bersama-sama. Ya, sampai di sana Pak Ibu sudah paham ya? Ya, yang berikut di sini ada segitiga restitusi Pak Ibu. Nah, seperti apa yang sudah kita ketahui dalam penyelesaian setiap masalah yang terdapat di sekolah yang dilakukan oleh murid itu hendaknya kita menyelesaikannya dengan penerapan segitiga restitusi. Tidak asal memberikan hukuman, tidak asal memberikan konsekuensi, tidak asal memberikan imbalan, gitu misalnya. Ya, jadi kita harus terapkan segitiga restitusi ini. Di mana dalam konteks segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku yang dilakukan oleh peserta didik ataupun kita sendiri itu memiliki alasan Bapak Ibu. Ya, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Iya Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah dia jalankan dan sudah dia terapkan di sekolah. Tapi sebelum dia tayangkan ini, Tiang mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sudahkah menjalankan segitiga restitusi di sekolah? Atau Bapak Ibu sadar apa tidak kalau Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi itu? Belum menyadari, tapi sudah melaksanakan, ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan murid itu pada dasarnya Bapak Ibu sudah menerapkan atau menjalankan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu belum tahu, oh ternyata ini namanya segitiga restitusi. Padahal Bapak Ibu sudah menjalankan langkah-langkahnya, sudah menerapkan tahapan-tahapannya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan kepada salah satu murid di sekolah.
Iya, itu tadi 48 segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan di sekolah Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu juga ketika menyelesaikan masalah pada murid harus menerapkan segitiga restitusi yang selama ini Bapak Ibu sudah jalankan, tetapi Bapak Ibu tidak sadar ya bahwa itu namanya segitiga restitusi. Yang berikutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, yang refleksi. Jadi hal baru apa yang berubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi yang saya dapatkan pada pembelajaran selama menjadi guru penggerak itu khususnya pada modul 1.4 itu tentang disiplin positif Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif itu dengan baik dan berkesan sukses ya. Nah itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bagaimana perasaannya Pak Ibu? Senang? Senang. Ya, jadi saya secara pribadi juga merasa senang dapat berbagi. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu, tetapi saya hanya sedikit berbagi saja. Ya. Kemudian yang berikut, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi peran itu di sini kita sebagai seorang guru harus bersifat penuntun Bapak Ibu. Seperti apa yang sudah Tiang dapatkan di pembelajaran modul 1.1 pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita selaku seorang pendidik haruslah bersifat menuntun. Jadi kita menuntun murid itu harus tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Bagaimana kira-kira Pak Ibu? Jadi Among yang seperti apa Pak Ibu? Manajer. Setelah belajar tentang disiplin. Menjalankan peran sebagai Manajer. Ya, menjalankan peran sebagai seorang manajer. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berinteraksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang Among, posisi manajer yang seperti yang sudah kita bahas tadi, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, semoga sesi belajar kita saat ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar profil Pancasila, Bapak Ibu. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu yang bisa berbagi sharing sama Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dapat menerapkannya di sekolah, ya dapat diimbaskan kepada anak-anaknya. Sekian, yang tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam rahayu. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Tony. Kesepakatan kelas itu kita buat secara bersama-sama, ya. Jadi tadi Ibu sudah kasih contoh, anak-anak juga sudah memahami. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan kesepakatan kelas yang ingin kalian terapkan dalam kelas. Setelah kalian tulis, kalian tempelkan pada kertas yang sama. Paham semuanya? Tulisnya satu saja, ya, satu kesepakatan kelas. Ya. Bagi yang sudah selesai menuliskan, silakan langsung ditempelkan ke depan. Bagi yang sudah? Ya, silakan langsung ditempel bagi yang sudah. Ya, yang cowok-cowoknya. Ya, balik. Ya, ini nanti otak. Ya, bisa ditempel. Nah, dua. Masih ada yang belum? Reza? Udah, ya. Oke, sudah semua ya? Ya, sekarang kita koreksi bersama-sama apa yang sudah kalian tuliskan untuk menjadi kesepakatan kelas. Ada yang menulis mematuhi peraturan, ya, itu sudah sama, menulis peraturan. Terus bersikap jujur, menjaga kebersihan, saling menghormati, menjaga keamanan. Oke, kita tulis ya kesepakatan yang sudah kalian buat. Yang pertama itu ada mematuhi aturan. Terus yang kedua, apa kira-kira? Ya, bersikap jujur. Yang ketiga,
Swastiastu. Ya, swastiastu Tony. Silakan duduk Tony. Baik Bu, terima kasih. Ya, Tony sehat hari ini. Astikara sehat Bu. Astagfirullah sehat ya. Nah sebelumnya Ibu minta maaf dulu ya sama Tony karena Ibu sudah mengajak Tony ke ruangan dulu sebelum memasuki ruangan kelas. Nah kira-kira Tony tahu tidak kenapa Ibu panggil Tony untuk kesini? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya. Oke sekarang Tony silakan lihat pakaian seragam Tony. Ada yang salah apa tidak? Sekarang hari apa? Hari Rabu Bu, ada Bu celananya. Celananya. Kenapa celananya Tony? Celananya warna biru Bu, seharusnya saya pakai celana warna putih. Iya. Nah, jadi Ibu panggil Tony ke sini bukan untuk menyalahkan Tony. Ya, jadi Tony tidak salah. Pada dasarnya semua manusia itu pasti memiliki kesalahan dan kekeliruan terkait dengan penggunaan seragam, ya. Nah, mungkin bisa jadi nanti Ibu juga akan pernah merasakan salah dalam menggunakan seragam dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu alasannya kenapa Tony tidak pakai celana putih hari ini? Karena celana putih saya robek Bu. Karena celana putihnya robek. Kenapa bisa robek? Karena kemarin pas jam olahraga saya nggak bawa celana olahraga, terus tuh ya saya pakai celana putih untuk olahraga Bu. Oh begitu. Nah sekarang Ibu tanya lagi sama Tony, kira-kira pantas tidak kalau pada saat olahraga itu pakai celana putih? Enggak Bu. Enggak, seharusnya pakai celana apa? Pakai celana olahraga Bu. Pakai celana olahraga ya. Jadi pada saat olahraga silakan nanti pakai celana olahraga ya. Jangan pakai celana yang lain lagi. Nah baik, untuk hari ini Ibu bisa terima alasan yang Tony berikan. Nah untuk kedepannya bagaimana? Saya akan jahit celananya Bu. Terus itu tidak akan menggunakan celana selain celana olahraga pada kegiatan olahraga. Oke, jadi Ibu pegang ya omongannya Tony. Nanti silakan sampai di rumah Tony langsung bawa celananya ke tukang jahit atau mau Tony jahit sendiri silakan. Nah kira-kira kapan selesainya itu celananya? Kira-kira besok Bu. Besok. Ya besok Ibu akan tunggu dan Ibu lihat hasilnya bagaimana. Nah kalau boleh tahu Tony mau jadi murid yang seperti apa? Disiplin Bu. Disiplin. Ada lagi? Disiplin dan menjadi orang sukses Bu. Disiplin dan menjadi orang sukses. Baik. Nah, jadi itu adalah keinginan Tony sebagai seorang murid. Nah, sekarang Tony kan tahu ya kalau sekolah kita itu memiliki kesepakatan dan keyakinan terkait dengan penggunaan seragam. Nah, kira-kira nilai yang mana yang salah itu dari yang Tony lakukan? Kedisiplinan Bu. Kedisiplinan. Nah, terus ada lagi? Kira-kira enggak Bu. Kira-kira enggak. Nah, terus Ibu tanya lagi sama Tony, kenapa sekolah menuntut murid-muridnya agar memakai seragam? Biar kelihatan rapi Bu. Biar kelihatan rapi, yaitu ya jadi kesepakatan kelas sekolah atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat agar mendisiplinkan muridnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Tony ya. Terus untuk selanjutnya Ibu harapkan Tony dapat menjadi murid yang disiplin, murid yang berpenampilan rapi ya, dan jangan diulangi lagi kesalahannya ya Tony ya. Baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama Tony. Ya sekarang silakan dan masuk ke ruangan kelas Tony.